Lagi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Ya, Lur, kita lanjut kembali di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti yang dijelaskan tadi, ada obrolan komunitas ya, dengan temanya memperkenalkan budaya Sumsel melalui film dokumenter. Dan ada 3 narasumber kita dari Becaro Production ya. Ini teman-teman yang komunitasnya menyukai dan membuat film-film dokumenter ya. Baik itu yang skala besar atau juga mungkin skala series dan juga di media sosial. Dan ada 3 narasumber yang hadir pada hari ini, yaitu yang pertama kita langsung perkenalan saja. Ada Rilu selaku sutradara. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap nih, Pak. Ada juga Liza Nadia, produser film, salah satu film yang pernah dibuat, dokumenter Tradisi Diadi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak dekat diturun dikit mic-nya. Nah, ya biar suaranya jelas. Dan yang terakhir ada Nara Sakti ya, produser film dokumenter Tari Siwar, bener? Iya. Halo, Assalamualaikum. Iya, mungkin pegang di belakangnya kabelnya. Ya. Enggak ada suara. Nah, ya. Iya, halo. Ya, udah lepas ya, dilepas ya. Halo, coba lagi. Iya, halo. Ya, oke. Oke. Oke, ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang film dokumenter ya. Dokumenter, apa film dokumenter tuh? Boleh dijelaskan? Film dokumenter adalah sebuah cabang atau genre ya dari film itu sendiri, yang tujuannya itu adalah untuk mendokumentasikan, biasanya berdasarkan kisah nyata atau peristiwa yang telah benar-benar terjadi, itu dibikin dokumentasinya, dirancang dari awal sampai akhir sehingga jadi rangkaian dan menjadi sebuah film gitu. Jadi adalah bentuk dokumentasi. Sejak kapan ya suka dengan dokumenter, film dokumenter? Mungkin Rilo dulu ya. Boleh. Kalau dokumenter sendiri, karena basicnya saya juga dari pendidikan sejarah ya. Jadi memang suka dengan film-film dokumenter awalnya, terutama kalau mau belajar sejarah. Karena kalau aku tipenya memang orangnya visual, audio visual, sehingga kalau baca buku itu memang suka juga, tapi tidak terlalu hobi. Lebih senangnya ketika sesuatu itu disampaikan ada visualnya, ada audionya, dan itu lebih menambah experience, sehingga apa yang didapatkan itu lebih baik kalau dari sayanya gitu. Oke. Nara sendiri kan ikut dari komunitas ini ya, sejak kapan? Ya, jadi Nara ikut komunitas ini tuh sebenarnya semenjak produksi film Tari Siwar ini. Baru juga ketemu sama Kak Rilo ini gitu. Jadi baru. Ya, terus kenapa menyukai bentuknya dokumenter? Kenapa nggak buat film seri fiksi gitu?
Ya sebenarnya dari Sama-sama sejarah ya? ya sama-sama sejarah. Oh iya iya. Saya kan juga seorang guru ya, Pak. Jadi kalau belajar sejarah ataupun budaya gitu kan, kalau kita tampilkan video atau bentuknya film dokumenter ke peserta didik itu lebih menarik gitu dibandingkan dengan kita bercerita ataupun menyatat gitu, Pak. Jadi makanya saya lebih ke film dokumenter ini gitu. Tapi sudah sering ikut produksi atau mungkin membuat sendiri? Oh tidak, kalau Nara ini baru sekarang membuatnya bareng sama Kak Rilo. Oke bareng ya. Iya. Jadi berapa film kemarin? Satu film Baru satu. tentang Siwar. Nanti kita akan cerita tentang filmnya ya. Iya. Ya selanjutnya ada Lisa. Apa kabar Lisa? Baik Pak, Iya, Lisa juga sama-sama satu dari sejarah ya. dari sejarah Ya, satu kampus juga. satu B. kampus. Ya, terus kamu. Dan Lisa kalau Nadia kalau Nara baru ya. Kalau Lisa sendiri sama apa? Untuk bergabung ke Bicara Production ini juga sebenarnya baru. Tapi kemarin sempat pernah buat film dokumenter juga bareng Kak Rilo waktu kuliah, waktu PPG, salah satu project juga. Tugas ya. Ya tugas. Tugas ya. Atau tadi saya dokumentator tradisi apa? Tradisi Diadi, Pak. Diadi. Ini unik nih baru dengar. Diadi. Ya. Diadi. Rilo, Becaro Iya. Production ini baru atau memang udah lama? Baru. Jadi sebenarnya kita kan banyaknya freelance ya. Ya. Bikin film itu kalau ada project, kalau ada apa. Nah, karena memang nggak ada wadah, jadi ya sudah kita bikin Bicara Production aja. Kebetulan kita lagi ada 2 project. Ini jadi ada Nara sama Liza. Karena kenapa mereka jadi produsernya juga karena mereka tinggal di Lahat dan mengerti tentang tradisi-tradisi ini gitu. Sehingga kita ya udah jadiin produser aja, kita bikin film gitu. Oke, jadi apa yang diproduksi ini ya, mereka pasti dekat gitu ya, kayak dari Nara dari Lahat ya, Bener. membawa ngangkat tradisi budaya sejarahnya. Begitu juga Lisa dari Oku katanya, Batu Rajo ya. Oke, gampang atau susah kalau buat produksi film dokumenter? Mungkin dari Rilo dulu. Gampang-gampang susah ya. Susahnya itu ketika kita harus riset. Dia lebih panjang di risetnya. Kalau misalnya kalau di film fiksi itu banyaknya kita di lapangannya ketika syuting, biasanya lebih panjangnya. Nah kalau di film dokumenter itu lebih banyak waktu tuh dihabiskan untuk kita riset. Terutama kita wawancari narasumber, kita cari sumber lain, kita kritik sumber dan sebagainya. Jadi kesulitan di film dokumenter itu adalah di bagaimana kita mencari informasi itu sendiri. Bagaimana kita memastikan informasi itu benar atau tidak gitu. Ya, yang pasti ada kebenaran ya. Benar. Nggak boleh yang namanya sembarangan ya. Iya. Iya. Itu yang penting. Ya kalau Nara sendiri gimana? Ngawal-ngawalin buka awal untuk buat film tuh. Tapi kan didampingi oleh Rilo dan kawan-kawan ya di Becaro Production. Silakan. Kalau Nara sendiri kan baru pertama kali, tapi memang setuju sama Kak Rilo di bagian riset karena Nara mencari, ini kan Nara di Tari Siwar. Tari Siwar ini cukup sulit gitu mencari sejarah dari latar belakang Tari Siwar itu sendiri. Siapa yang menciptakan, kenapa munculnya. Jadi Nara cukup lama di bagian riset ini. Riset ya. Iya, Tari Siwarnya ada bukunya belum ya? belum. Catatan-catatannya? Kalau catatan-catatannya sepertinya ada artikel-artikel. Tapi untuk film ini sendiri Nara lebih ke banyak narasumbernya, sejarah lisan juga. Masih ada yang senior-senior itu tuanya? Masih ada. Tapi untuk maestronya sendiri itu tidak ada lagi. Oh, jadi udah selesai ya. Kalau misalnya tinggal generasi sekarang yang harus meneruskan. Iya, harus. Oke. Nadia? Ya sebenarnya sependapat juga sama rekan saya Kak Rilo sama Nara. Dalam pembuatan film dokumenter itu memang paling susahnya itu di riset, terutama jika kita mengangkat suatu budaya lokal. Itu
kan dalam bahasa itu sudah berbeda. Ya. Nah, jadi gimana kita untuk mewawancara narasumbernya, terus mengartikan bahasa mereka itu. Gitu. Ya, dari tiga-tiganya mungkin pernah nggak? Karena Nara dan Nadia kan baru ya. Ya, mungkin yang faktor tersulit kan mewawancarai narasumber. Ada nggak narasumber yang nggak mau ngomong tapi jarang ngomong dikit gitu? Ada pasti ada. Kita mau menggali informasi tapi Mungkin jawabnya- ragu-ragu dia. Iya, banyak ada banyak yang kayak gitu juga banyak. Jadi bagaimana sebenarnya kita juga kalau di sejarah itu ada memang belajar juga tentang wawancara ya, sejarah lisan. Bagaimana kita mencari informasi dengan menanyakan ke narasumber. Memang kita juga memang ada trik-trik khusus ya. Memang bagaimana supaya narasumber itu bisa mengeluarkan apa yang mereka punya, apa yang mereka dapat. Sehingga biasanya kalau film-film dokumenter yang ada memang udah dirancang dari awal apa aja yang mau disampaikan. Nah, kalau kami sebenarnya lebih bagaimana para narasumber dalam film itu untuk bebas leluasa apa yang pengen mereka sampaikan, tinggal kita arahkan aja, jangan sampai terlalu jauh gitu. Dan sebisa mungkin natural, sehingga apa yang disampaikan juga natural dan secara visual, secara audio bagus, secara pesan yang disampaikan juga dapat gitu, sesuai dengan Ya. hatinya gitu. Ya, Nara dan Nadia ada pengalaman tentang bagaimana wawancarai atau mungkin sebelumnya bagaimana triknya biar lebih dekat gitu. Ya, kita. Mungkin dari pengalaman dulu ya Pak. Iya. Pengalaman Nara untuk pernah mewawancarai tapi tidak sesuai konteks ya Kak, dengan apa yang ditanyakan, dan jawabannya itu pada saat itu cenderung berulang-ulang gitu. Itu pernah terjadi Bapak. Jadi bagaimana cara kami mengakalinya? Kami memberikan pertanyaan-pertanyaan yang simple tapi lebih tepatnya kayak pemantik lah Pak gitu. Jadi beliau terpancing untuk menjawab, membuka, lebih nyaman juga. Kami harus menciptakan suasana nyaman. Lebih kepada kayak lebih ke ngobrol ya Pak sama narasumber itu. Iya. Lebih berdekatan dulu ya. Iya. Nadia, tambahan. Kalau pengalaman saya sendiri Pak, waktu menggarap film dokumenter di Adi ini mungkin karena narasumbernya itu sudah tua, sudah lumayan sepuh, jadi banyak beberapa itu yang sudah lupa. Itu dia Dini ya. Di Adi ini. Itu apa nyanyian apa tarian? Pantun bersahut tapi Syair, berirama syair, sastra lisan, Tradisi lisan. tradisi lisan. Dan banyak syair-syair yang ada di Batu Rajo ya. Banyak mungkin, Ya. Dia termasuk dia Dini tadi. termasuk di Adi ini tadi. Ada contohnya gak? Bisa gak disampaikan? Ada sih Pak, cuma kalau mau nyanyiin yang benar-benar pas itu agak sulit. Tidak, Nadia bisa nyanyikan. Bisa dong. Bisa dong. Kaki kita minta rekam ya. Ntar dikit aja setelah selesai acara. Oh ya, Iya, oke, iya, boleh. karena biar kita sharekan di media sosial. Ya siap. Ya. Kenapa dia Dini yang diangkat? Kalau sasarannya kan sama-sama kan, sama-sama hampir nggak diketahui ya. Untuk desa sendiri itu desa Segara Kembang yang terdapat di Oku itu Pak, budayanya itu sudah banyak punah. Jadi yang bertahan itu hanya Diadini sampai dengan sekarang, dan itu pun banyak generasi-generasi penerusnya, generasi-generasi muda itu tuh tidak mau belajar. Jadi stop di orang-orang yang sudah tua. Nah, saya tuh pengen mengangkat Diadini agar bisa lebih dikenal. Jadi jangan cuma hanya di desa tersebut, tetapi bisa juga dikenal oleh halayak umum juga, terutama sekali itu sebenarnya oleh generasi muda di desa tersebut dulu. Ya. Gitu. Oke. Jadi biar lebih menarik buatlah videonya dulu ya. Iya. Ada contohnya di video itu? Contoh Diadini. Iya. Ya, Ada. Oh, Ada. lengkap gitu ya. Lengkap. Ya. Memang penggarapan dokumenter ini kan kebanyakan apa ya, data-datanya agak kurang ya, atau memang belum ada yang membuat awal ya. Itu kan menjadi kesulitan juga ya, Aduh. Iya, Jadi ngawalnya gimana? biasanya kalau
film dokumenter banyak ya, terutama di Sumatera Selatan. Nah, kalau kita fokusnya memang mencari sesuatu yang memang urgent atau memang kita anggap sebagai wah ini udah bahaya nih, udah mau memang benar-benar hilang atau punah nih bahkan. Misalnya seperti Diadi. Diadi itu di Aku baru denger tuh. Diadi nih. Diadi. Diadi apa dia? Diadi. Oh bukan Diadini bukan. Bukan, itu Diadi. Diadi. Iya. Jadi di Desa Segara Kembang itu aja kita tanya kepada generasi-generasi muda udah banyak yang nggak tahu kan tentang tradisi ini juga termasuk. Nah itu tinggal generasi-generasi sepuh aja yang masih, apabila tidak bisa diteruskan ya udah ini bakal nggak ada lagi nih yang bakal bertahan. Ada beberapa tradisi juga dia di ini kan perempuan ya, ada juga yang dituturkan oleh laki-laki dan itu udah punah. Udah nggak ada lagi gitu. Dan yang masih tersisa yang perempuan ini yang diadinya gitu. Jadi Itu nama orang. Nama tradisi itu. Tradisi ya. tradisi. Dan yang perempuan yang harus membacakannya. Itu gimana sastranya? Atau kalau laki-laki nggak boleh? Sebenarnya boleh saja laki-laki karena ya mungkin tradisi lisan yang untuk laki-laki ini kan sudah punah. Jadi untuk diadi ini sudah bisa dinyanyikan, sudah bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan juga. Iya. Kalau di desa itu ada berapa orang bisa? Untuk yang bisa itu kemarin yang kami jadikan narasumber itu hanya 2 orang. 2 orang. Dan itu pun sudah benar-benar tua. Permasalahannya kenapa? Karena kalau dia bisa, generasi sekarang nggak ada yang mau tuh. Atau memang penuturnya yang tidak kurang aktif ya? Untuk generasi mudanya mungkin agak kurang ingin belajar gitu. Jadi mungkin mereka berpikir, mereka di awal tuh langsung berpikir susah atau malu. Karena sempat juga kami waktu itu pernah wawancara salah satu narasumber di Mbak ini panggilannya Mbak ya. Mbak ya. Nah, Nenek. Mbak iya nenek. Jadi Mbak itu bilang waktu beliau belajar ini, waktu beliau berdiadi di depan rumah atau waktu berkumpul bersama masyarakat lain itu diketawakan oleh generasi muda. Kok Mbak gitu sih gitu. Jadi mereka merasa tuh malu gitu kalau mau ngelakuin diadi ini tadi. Bukan masanya pikirnya. Iya, bukan masanya lagi untuk berdiadi ini. Oke, ya. Oke, kita break Dokin. Setelah itu kita akan lanjut di sesi kedua dan silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656 dan pacak juga nonton YouTube-nya. YouTube Pro 4 ya, di Pro 4 RRI Palembang. Dan Dulur, kita lanjut kembali dengan yang berikut ini untuk Dulur kalau di mana berada. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Memecah kita karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena anakku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan.
Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, kita menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Bersurat bertinta air mata untuk kalimu balik ke dusun. Teringat endung bapangku, nasib pemalang di bertepung.
Dulur, kembali kita di program obrolan komunitas sesi kedua dan lanjut kembali bercerita tentang film dokumenter ya dengan tema memperkenalkan budaya Sumatera Selatan melalui film dokumenter. Ada Nara, Nadia dan Rilo dari Becaro Production. Untuk Nara sendiri bisa bercerita tentang proses produksi dari film dokumenter Siwar itu gimana? Iya, jadi film dokumenter Tari Siwar ini kami syutingnya itu di lahatnya langsung. Kami mengambil footage di salah satu tempat wisata, tepatnya itu Curug Senyawa. Nah, kami syutingnya itu prosesnya tuh agak cukup sulit ya Kak, karena kan kami harus masuk ke curugnya itu agak susah, berjalan kaki, terus ngajakin penari-penarinya. Kenapa harus di sana? Ini alam ya? Iya, alam dan cantik gitu. Oh, footage-nya itu. sekalian dua hal ya, wisata dan sejarahnya ya. Iya, Budaya ya. ngangkat itu wisata ngangkat juga. wisatanya juga. Agak kesulitan di sana. Terus kami juga mencari narasumber, itu di lahat ada 2 kemarin dapat. Alhamdulillahnya tidak sulit kalau untuk prosesnya sendiri. Kami kesulitan mungkin pada awalnya itu mencari penari Siwar yang aslinya. Masih ada. Ada, sampai sekarang pun ada kayaknya. Dan itu ada mistik ya. Iya, dia ada tari, bisa dikatakan kata orang tari Siwar itu tari yang sakral. Nah, dia mistisnya itu mungkin dapatnya dari ritual-ritual yang dilakukan sebelum menari. Jadi memang pakai siwar asli. Nah, kalau siwar aslinya itu dulu, Siwar kan pedang ya, apa? Lading. iya lading, kudu kalau kata orang. Iya, pisau ya. Iya, pisau kecil. Nah, kalau kami sudah melihat secara langsung kalau untuk yang aslinya itu beda ya Pak. Karena kalau pakai yang asli dia tidak sama, karena pakai 2 kan. Jadi siwar yang kalau zaman dulu itu dia ditempah, benar-benar ditempah untuk nari. Tapi tetap itu kalau misalnya ditusuk-tusuk ke badan itu tetap sakit gitu kan. Terus kalau untuk ritualnya sendiri, Sebentar, itu siwar yang itu dipakai tumpul atau tajam? sebenarnya tumpul ya Pak, tapi dia itu ya besi asli, dan dia itu memang dibuat ditempah memang untuk seimbang, Untuk menari ya. memang untuk nari sepasang ya. Dan siwar yang untuk nari pun meskipun bukan siwar asli, dia tidak boleh dilangkahi. Nah, Itu salah satu pantangannya. tidak ditaruh di bawah ya. Enggak, karena enggak boleh dilangkahi. Jadi pegang terus ya. Iya. Oke. Terus gimana menarikannya? Ada tarian yang memang tarian dari sesuai dengan pakemnya gitu? Kalau sudah riset sih, kalau misalnya tari siwar ini tidak terlalu banyak pakemnya, tapi dia ada beberapa gerakan yang khas seperti menusukkan siwar itu ke kepala, ke bahu, ke pinggang juga, dan menyeimbangkan tari siwarnya sendiri di jari, di tangan gitu. Oh, bisa berdiri. Iya, memang dia dibuat seimbang, untuk seimbang. Jadi bisa ditaruh di jempol, dia seimbang, Itu nggak ada jatuh. tanpa pegangan atau Enggak, ada triknya? Di Enggak, mata dia pisaunya ditaruh, dia. ya di belakang pisaunya. Dan itu di dokumenter bisa terekam. Iya ada. Oh, terekam. gitu. Kami punya fotonya, kami pegang siwar. Ya, gitu. Jadi bentuknya ada teknologi apa ya? Masa lalu yang masih dijaga sekarang, karena menjaga keseimbangan logam tadi kan harus ada caranya kan membuatnya. Iya. Tapi kalau untuk sekarang siwar yang digunakan oleh penari siwar itu berbeda dengan siwar yang digunakan zaman dulu. Masih ada yang bisa membuat siwar untuk tarian. Kalau kayaknya masih ada, itu kan ditempah di Tanjung Saktinya langsung. Oh. Kalau sekarang itu beda ya. Setahu aku ada di Pagalam tuh nempel senjata. Iya, kan? pagar alam juga ada. Kalau sekarang pisau siwarnya itu beda ya Kak ya. Iya. Kalau sekarang itu memang kebutuhannya itu untuk memang untuk tari, untuk apa namanya, untuk penampilan. Kalau dulu sebenarnya memang tajam juga, memang berbahaya dan lebih kecil ya bentuknya. Iya, lebih tipis. Lebih tipis, lebih kecil. Dia sejari telunjuk. Iya. Untuk alat jaga diri lah dulu ya. Iya. Untuk pelindungan. Bela diri ya. Bela diri. Iya. Dan tari siwar sendiri sekarang di lahat gimana?
Apakah ada sudah menjadi muatan lokal atau menjadi kurikulum? Kalau untuk muatan lokal belum ya Bapak. Nah tapi kalau tari siwar sendiri kalau dilihat itu sudah mulai dikenalkan kembali. Sudah didaftarkan juga kalau itu milik Lahat. Kan Lahat itu cuma terkenal kemarin tuh rai-rai. Nah ini ada tari siwar juga. Kalau siwar sendiri itu belum banyak orang yang tahu. Makanya ya Nara mengangkat tari siwar ini gitu. Oke, semoga bisa menjadi dikenal sampai ke mancanegara ya. Berkat film dokumenter tuh ya. Amin. Iya. Oke, Rilo, ini kan Rilo sebagai ya bisa katakan duluan untuk pembuatan film dokumenter. Ya. Terus ngajarin teman-teman lah ya. Banyak juga yang ikut bergabung di Becaro Production ini. Sebenarnya kita tuh nggak terlalu banyak, tapi kita memang banyak kolaborasi dengan pihak lain kayak gitu. Misalnya dengan penari, kita ajak, sehingga sebenarnya kita tuh bentuknya kecil tapi solid gitu. Nggak terlalu banyak, tapi tetap solid. Dan kalau biasanya kita mau mau nambah kru dan sebagainya, kita jadikan partner di tim untuk bikin produksi film gitu. Oke, jadi bisa lah yang semua ikut ke itu. Bisa Bukan banget. cuma anak sejarah, Pak ya. Bukan. Iya. Itu kita membuka peluang untuk semua orang, semua umum untuk bisa kolaborasi, untuk ikut bareng bikin film. Bentuknya bagaimana rekrutnya atau ada pernah ketemuan sebulan sekali gitu, Bang? Intens sih sebenarnya. Ketemu memang ya kadang seminggu sekali, 2 kali itu biasanya wajib ya. Udah biasa. Terutama kalau kita lagi bahas film gitu. Project yang deket-deketnya apa ya? Sebenarnya kita tentang tari siwar sama Diadi ini sudah Tahun 2024 ya? 2000 baru nih. Oh 2005 dia. 2025. 2025 ya. 2025. Ini sebenarnya masih tahap belum kita launching juga. Masih tahap produksi juga sebenarnya. Tinggal di launching kemungkinan Dan itu kemungkinan kapan tuh? sekitar akhir-akhir ini ya, akhir Oktober. Ya. Dan itu memang dana pribadi atau ada support program? Dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK). Oh, ada support program ya. Oke. Memang sesuai dengan tujuan mereka untuk melestarikan kebudayaan, jadi kita juga bikin sama-sama punya tujuan yang sama gitu. Dan dua proposal Berbeda. Oke ya. Dan yang bisa jadi ini kan bisa nanti kalau durasi berapa menit? Durasi itu sekitar 25 menit. 25 menit ya. Jadi bisa untuk nonton bareng juga ya kalau 2 film langsung ya. Bisa sih. Rencananya tuh mungkin next ya, mungkin atau tahun depan kita memang bener-bener planning rencananya. Bisa kita tampilin di bioskop dan sebagainya. Jadi rangkaian beberapa film gitu. Oke. Tentang kebudayaan. Kayak apa namanya itu? Kumpulan film-film gitu. Iya, kumpulan film-film dokumenter budaya Sumsel atau gitu. Jadi menarik sekali tuh. Nah, kalau balik ke Nadia lagi nih. Nadia kan sekarang tinggal di Palembang. Tapi ada keinginan juga untuk buat lagi mungkin nanti kemudian hari untuk mengangkat dokumenter lagi di Oku atau Batu Raja. Selanjutnya apa rencananya Pak Garo? Mungkin bocorannya. Untuk sekarang sih masih fokus ke project Diadi ini dulu. Ya, gimana? Untuk sekarang mungkin masih fokus ke project penggarapan film dokumenter Diadi ini dulu. Untuk sekarang. Diadi ya. Iya. Dan belum ada rencana apa gitu. Mungkin ngangkat apa gitu. Belum ya. Kan banyak tuh rencananya sudah selesai. Saya mau gini. Nanti film apaan ya? Lalu mungkin fokus pemutaran ya? Iya. Mungkin fokus ke pemutaran Diadi ini dulu. Tapi kan diputar di sana kan, ditonton ke masyarakat sana kan? Iya, nanti rencananya mau nonton Ada bareng. agenda seperti kalau di proposal. Enggak, kalau di proposal Enggak enggak ada, sih. Pak. Cuma buat bae. Iya, Di luar ini sebenarnya kita kemarin udah ngomong sama Pak RT-nya ya. Kades Kak. Oh ya, Kades saling. Pak Kadesnya mereka terutama ada yang rumah lama tuh kan. Iya, salah satu rumah lama di Desa Segara Kembang itu. Apa nama yang punya rumah apa? Rumah di Oku tuh apa nama adatnya? Rumah adatnya? Kalau di sini kan rumah limas ya. Rumah Limas. Atau rumah kayak penggawe itu.
Kayak Sebenarnya tidak. Pasirah, bukan? Iya, sebenarnya tidak ada nama lain, mungkin nama peninggalan Pasirah itu Iya, aja. Pasirah. Heeh, Iya. rumah Jadi Pasirah. rumahnya kayak semen gitu ya. Bukan yang model kayu. Mode kayu, Oh, rumah panggung, panggung iya. besar peninggalan Pasirah, salah satu Pasirah di Desa Segara Jadi Kembar. di depannya akan dibuat nonton bareng gitu. Iya, rencananya. Iya, dipanggil lah budak-budak kecil anak-anak biar tahu ya. Generasi-generasi udah. Biar tidak malu lagi nenek tadi mau pantun. Om Bay tadi. Ya. Oke. Ini kan project namanya project pertemanan ya. Ya, atau misalkan komunitas pertemanan ya. Tapi jejaring tetap ada. Ya. Tetap pengennya memang bukan sekedar cuman ini bikin Kan bisa diikutkan festival gitu. ya pasti. Rencananya kemarin tuh mau ikut festival tapi karena Ya. berhubung kita agak produksinya ternyata waktunya lebih lama lagi karena ternyata kita butuh riset lebih panjang lagi ternyata Iya. waktu itu. Jadi kita belum sempatkan lagi untuk ikut festival, kemungkinan mungkin sebelum kita tayangin di bioskop bakal kita ikutin festival film Iya. gitu. Kalau ada nanti kita ikutin. Oke. Jadi bisa ditonton di internasional juga. Bener, keren itu. ya. Rilo sendiri ada film sendiri dokumenter yang sekarang? Kalau sekarang sih ikut mereka aja bikin film dokumenter jadi sutradaranya Iya. di kedua film ini dan bantu mereka juga. Memang tujuannya adalah untuk mengembangkan tradisi lokal ya kan. Karena memang sebenarnya dokumenter ini dari saya sendiri bukan berarti tujuannya adalah harus benar-benar kita lestarikan. Setidaknya ada dokumentasinya. Iya. Apalagi yang mau deket-deket mau menghilang sebagainya. Kita nggak bisa ngerubah orang. Kita mungkin bisa ngasih input. Tapi orang itu berubah itu tergantung orang itu sendiri. Iya. Setidaknya kita udah dokumentasiin meskipun nanti toh punah atau sebagainya, jangan sampai ya, meskipun jangan sampai ya penting kita udah dokumentasiin ada jejaknya. Oke. Gitu Ya, sih. ada yang bisa kita lakukan ya. Benar gitu. Lo kalau membuat film dokumenter ini butuh orang banyak loh, atau standarnya berapa lah? Kalau film dokumenter ini nggak terlalu banyak orang. Mungkin banyaknya karena kita tuh terlibat ke banyak sih. Kalau Kalau 2 film ini paling banyak mana yang Tari Siwar paling banyak. Siwar, Karena karena- kita ngelibatin penari, pemusik, narasumber, sama tim-tim lain, akomodasi dan sebagainya, banyak tuh. Iya. Sebenarnya banyak, mungkin justru lebih banyak ya daripada film fiksi. Iya. Kalau secara keseluruhan tim, keseluruhan produksi, kalau memang produksinya full ya. full ya. Kalau kalau produksinya hanya sebatas untuk media sosial mungkin bisa dengan handphone atau handphone aja dengan bisa. kamera satu. Satu kamera dua orang, 3 orang, 4 orang bisa aja. Oke, ya. Gimana kemarin kalian berdua untuk sebagai produser ya mengaturnya nih yang banyak orang nih? Mungkin dari Nara dulu. Untuk mengatur banyak orangnya, kalau kru Nara sendiri itu dari seperti Kak Rilo, penulis naskah, kameramen itu tidak terlalu sulit ya mengaturnya. Tapi lebih ke yang kemarin kan narsum, pemain musiknya, karena kan mereka juga ada kerjaan lain gitu. Jadi mengatur waktu juga satu. Kemudian waktunya itu juga narasumber kan butuh kita menyesuaikan jadwal mereka, itu dari sana. Itu sih kesulitan. Soalnya kalau ngatur yang kru tidak masalah ya. Kalau kru kayaknya tidak masalah. Tidak misalnya enak emosian terus ya. Oh tidak, Seru kok, seru. banyak nggak pernah emosi. Kalau Nadia kelihatannya nggak slow pasti, santai. Santai. Ya sama seperti Nara tadi Pak, kalau untuk mengatur kru seperti Kak Rilo apalagi yang sudah berpengalaman terjun langsung ke penggarapan film-film dokumenter sih tidak terlalu sulit. Tapi ya mungkin karena kan ini saya mengangkat Diadi yang dimana narasumbernya itu orang-orang tua terutama. Jadi buat waktu ada satu hari itu di hari Minggu sempet kami mau ngumpulin ibu-ibu nih. Karena yang bisa berdiadi itu kebanyakan memang orang-orang tua.
mau ngumpulin ibu-ibu kan juga terbatas oleh waktu, seperti kata Nara tadi, terutama waktu mereka banyak kerjaan lain, terutama ibu-ibu rumah tangga. Jadi agak sulit ngaturnya terus untuk kita menyampaikan. Oke. Jadi pas di lokasi lah ya dengan narasumber atau dengan keadaan lainnya ya. Iya, Ya, kesusahan kadang kruda ya. kalau kru tidak, Aman ya. Tempatku ini. Tidak ego-ego nggak ada main ya. nggak ada Ya. Pak. Dan kalian kan bekerja semua nih, guru rata-rata ya. Tapi tidak terganggu dengan rutinitas seperti biasanya. Waktu buat film itu berapa hari? Kalau Nara sendiri waktu membuat film ini sepertinya waktu syuting Lahat itu belum masuk kan. Oh belum. Belum mengajar. Ya, benar. Tapi kemarin sempat syuting sama salah satu narsum, Nara sudah mengajar. Iya. Jadi Jadi sudah sengaja sekarang agak susah sekarang main di Palembang baik. Iya, jadi caranya itu kita kan menyesuaikan jadwal narasumber. Jadi ada nih. Harus sesuai dengan jadwal ya. Iya, kasusnya Nara harus jam segitu Nara harusnya mengajar, tapi Nara harus bertemu narsum. Jadi Iya. Nara minta bantuan juga, koordinasi juga sama Oke. teman-teman guru untuk kasih tugas Ya. untuk murid-muridnya. Jadi Nara bisa wawancara narsum. Oke. Kalau Nadi? Kalau saya sendiri Pak, karena kan saya bekerja di salah satu bimbingan belajar, Ya. jadi tidak terlalu terikat mungkin seperti Nara yang karena udah mengajar di sekolah. Untuk kemarin ke Batu Raja itu sekitar 5 hari, 5 hari, dan itu juga berkoordinasi sama kepala outletnya, kepala operasionalnya untuk mengatur jadwal saya sendiri. Tidak masalah ya. Jadi tidak ada Oke, masalah. terakhir nih kita di penghujung program, apa harapan kalian untuk film dokumenter? Karena nanti siapa tahu adanya film dokumenter ini bisa sampai ke nasional, internasional. Ya, silakan. Siapa dulu? Dari Lisa dulu. Dari saya sendiri ya Pak, terutama untuk film dokumenter Dia Ya. Dini. Saya harap dengan adanya penggarapan film dokumenter Dia Dini, tradisi lisan, terutama di daerah Oku, itu kan masih agak kurang bisa dikenal oleh halayak umum, oleh masyarakat luas, dan juga yang paling penting itu agar tradisi ini tidak punah dan bisa dikenalkan kepada generasi-generasi muda untuk ikut melestarikan tradisi tersebut. Oke, keren. Nara? Kalau Nara kurang lebih sama ya sama Liza. Nara berharapnya dengan adanya film dokumenter Tari Siwar ini, generasi-generasi muda itu bisa tahu kalau kita punya cerita mengenai perlawanan juga dari Tanah Tanjung Sakti. Gitu. Dan Nara juga berharap film dokumenter kami ini bisa menjadi media belajar atau sumber belajar sejarah dari muatan lokal untuk generasi kita yang tentunya di Palembang ini. Ya, oke. Di Sumatera Selatan. Bukan hanya di Lahat ya. Iya, di Sumatera Seluruh Selatan. di Sumatera Selatan ya. Oke. Kalau Rilo? Harapannya? Ya. Harapannya ya film dokumenter ini mungkin dari kami sendiri supaya kami juga berharapnya justru seiring berjalannya juga didukung juga, terutama terus didukung oleh pemerintah, pihak terkait dan sebagainya supaya tetap berjalan dan terus kita itu berkarya, dan berkaryanya memang untuk mengenalkan dan mendokumentasikan, balik lagi ke film dokumenter. Karena ya kalau misalnya jejak sejarah atau karya kayak misalnya kita di Yunani, orangnya nggak ada lagi, tapi hasil atau karyanya yang dikenang orang. Itu sih, itu yang pengen diingatkan lagi. Oke, terima kasih untuk kalian bertiga yang luar biasa ya. Walaupun sibuk aktivitas apapun ya, kalian tetap berkarya dengan namanya film dokumenter. Dan film dokumenter ini kan bisa katakan data abadi. Kalaupun 100 tahun kemudian mungkin akan diambil lagi datanya dengan orang-orang setelahnya ya. Bener. Jadi bagi data tambahan. Dan masih terima kasih untuk kalian bertiga. Semoga selanjutnya ada karya-karya yang bisa dibanggakan kembali dengan apa yang kalian lakukan. Oke. Iya. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Terima kasih. Iya, galau-galau terima kasih sama-sama. Galau-galau pendengar yang ada di perempat yang mungkin mendengarkan kita dari awal sampai main lagi, dan terima kasih. Dan setelah ini ada Sriwijaya Siang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan lainnya, Sriwijaya Siang, sore dan malam.
Dan tentunya tetap di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di program-program yang lainnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.